Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Claudio Karevito. Dan saya Niko Sage. Saya Nabila Rizkotani. Jadi kita semua akan mempraktekkan cara melihat rabun jauh dan rabun dekat. Dan ini videonya. Pertama-tama klik radius of curvature di 80 cm. Lalu indeks di 1,50. Dan diameter di 80 cm. Kemudian pencet labels, lalu marginal, penggaris di objek 60 cm dan convex lensnya 140 cm. Jika objek di 80 cm, convex lensnya di 160 cm, dan jika objek di 100 cm, convex lensnya di 180 cm. Lalu hidupkan cahaya. Pertama-tama radius of curvature-nya di 80 cm. Indeksnya di 1,50. Dan diameternya di 80 cm. Kemudian klik labels dan none. Tarik penggaris ke objek 60 cm, maka convex lensnya di 140 cm. Jika objek 80 cm, maka convex lensnya 160 cm. Dan jika objek di 100 cm, maka convex lensnya di 180 cm. Lalu hidupkan cahaya. Jadi sekian video dari kita. Sekarang kita akan menjelaskan tentang diskusi kami tadi, yaitu ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Nabila terlebih dahulu. Berikut beberapa pertanyaan diskusi tentang rabun dekat. 1. Mengapa penderita rabun dekat tidak bisa melihat benda dekat tanpa lensa cembung? Jawabannya, karena cahaya dari benda dekat tidak dapat dibiaskan cukup kuat oleh lensa mata, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. 2. Bagaimana lensa cembung membantu mengumpulkan sinar agar jatuh tepat di retina? Lensa cembung bersifat konvergen sehingga mampu membelokkan sinar dari benda dekat agar titik fokusnya berpindah ke depan dan jatuh di tepat retina. 3. Bagaimana perubahan bayangan saat objek digeser lebih dekat atau lebih jauh dari fokus? Jawabannya, jika benda lebih dekat dari fokus, bayangan mata tegak diperbesar. Jika benda tepat di fokus, bayangan tak hingga. Jika benda lebih jauh dari fokus, bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anika. Di sini materinya yaitu rabun jauh. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu mengapa penderita rabun jauh tidak bisa melihat benda jauh tanpa lensa cembung? Jawabannya adalah karena bayangan benda jauh jatuh di depan retina pada penderita rabun jauh. Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana fungsi lensa cembung dalam menggeser fokus sinar agar jatuh tepat di retina? Jawabannya adalah lensa cembung menyebarkan sinar sehingga titik fokus sinar menjadi lebih jauh dan bayangan jauh tepat di retina. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perbedaan bayangan yang terbentuk sebelum dan sesudah penggunaan lensa? Jawabannya adalah perbedaan utama terletak pada ukuran orientasi.
dan kejelasan bayangan lensa dapat memfokuskan, memperbesar, memperkecil, atau mengembalikan bayangan. Sementara bayangan tanpa lensa cenderung lebih redup dan kurang fokus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah